channel ini. Selamat datang di Kartika Sustri. Jalan-jalan ke Palembang, lupa membeli kemplang. Penonton YouTube yang Allah sayang, please like, comment, and subscribe sekarang. Buah duku, buah rambutan dimakan monyet di tengah hutan. Saudara-saudara yang cari hiburan, klik YouTubeku, lanjut nonton. Makan tempoyak tengah dalu, sambal terasi enak rasanya. Bagi kamu yang sudah subscribe aku doakan semoga masuk surga. Terima kasih pahlawan bangsa, berjuang demi Indonesia merdeka. Jenderal Sudirman Patimura, Cut Nyak Singamangaraja, Pangeran Antasari, dan lain-lainnya. Dan ku lanjutkan perjuanganmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua yang ada di rumah? Hari ini bersama Ustazah Sustri Kartika kita mulai lagi pembelajaran kita hari ini. Baikkan Anda semua, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan sudah siap untuk belajar. Kita akan melanjutkan pembelajaran tematik masih di tema 1 hidup rukun, subtema 1 dan pembelajaran 6. Kita akan mulai. Sekarang sebelum mulai pembelajaran, perhatikan gambar berikut ini. Lalu perhatikan juga gambar berikut ini. Nah, gambar yang di sebelah kanan kita adalah gambar para pejuang Indonesia. Lalu gambar yang di sebelah sini adalah gambar apa anak-anak? Itu adalah gambar bagaimana kita mengantri. Nah anak-anak coba pikirkan apa kalimat yang ada, apa kata yang ada di pikiran kalian ketika melihat gambar orang yang sedang mengantri. Oke Nanda, sekarang silakan lihat pada bukunya. Kita akan mulai dengan pembelajaran 6. Nah, Nanda semua perhatikan pada gambar yang sudah sebutkan tadi. Perhatikan pada gambar berikut ini. Ini adalah gambar orang yang sedang mengantri. Apa yang ada di pikiran kita? Bagaimana seseorang sedang mengantri untuk membeli tiket. Tiket kemana? Nah, tiket kemana? Kita akan lihat pada pembelajaran halaman 32, yaitu tentang kegiatan mendengarkan cerita dari Ustazah tentang berkunjung ke museum. Nah, di mana museum? Museumnya kita lihat pada cerita berikut ini. Sebelum memulai, sudah akan kasih tahu dulu apa sih museum. Museum itu tempat untuk menyimpan barang-barang bersejarah. Itu adalah museum. Kalau di Palembang nih ada Museum Bala Putra Dewa. Itu adalah tempat-tempat yang bersejarah, sehingga kita bisa tahu bagaimana sejarah-sejarah di Palembang diletakkan di museum, supaya setiap orang yang ingin tahu sejarah tentang Palembang akan tahu lewat miniatur-miniatur, gambar-gambar yang ada di museum. Nah, sekarang kita lihat di bukunya. Pada halaman ini, pada pelajaran ini adalah kegiatan dari ayah dan ibu, kemudian Kak Lina sedang berkunjung ke museum. Ayah dan ibu mengajak Kak Lina berkunjung ke museum. Sebelum masuk ke museum, apa yang pertama ayah lakukan? Mengantri untuk membeli tiket. Anak-anak semua,
tiket sebelum kita masuk ke museum, karena museum adalah tempat bersejarah, tempat yang bernilai, maka kita tidak boleh sembarangan masuk kecuali dengan dapat tiketnya dulu. Di mana kita mendapatkan tiket? Ada loketnya. Sebelum pintu masuk ada tempat membeli tiket museum. Nah, ayah membeli tiket untuk 3 orang. Siapa saja? Ayah Lina, Ibu Lina, dan juga Kak Lina. Itu adalah 3 orang yang membeli tiket. Dalam museum banyak foto dan benda-benda bersejarah. Foto dan benda bersejarah menjadi bukti perjuangan bangsa Indonesia. Menanda kita sebagai bangsa Indonesia harus tahu bahwa kita adalah orang yang sudah menikmati kemerdekaan Indonesia Raya. Maka dari itu kita perlu untuk mengingat dan mendoakan para pejuang-pejuang kita. Kemudian perjuangan merebut kemerdekaan bangsa Indonesia dari para penjajah. Ayah banyak bercerita tentang perjuangan bangsa Indonesia. Lina bangga dengan para pejuang Indonesia. Para pejuang berkorban untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, Ananda semua, sebelum kita melanjutkan tentang apa itu perjuangan Indonesia, siapa saja para pejuangnya, siapa saja para pahlawannya yang ada di Indonesia, pertama yang harus kita tahu adalah museum. Museum adalah sebuah tempat atau rumah besar yang isinya tentang barang-barang bersejarah, foto, benda-benda, atau juga bisa batu-batu, prasasti dan sebagainya. Nah, kemudian itu adalah barang-barang milik para pejuang. Siapa pejuang? Pejuang itu orang yang sudah berjuang, berusaha untuk kemerdekaan Indonesia. Di antaranya ada Ahmad Yani. Ada siapa lagi? Banyak lagi orang-orang terdahulu yang mereka patut kita doakan, para pahlawan. Berkat mereka kita akhirnya menikmati kemerdekaan Indonesia, terhindar dari penjajah. Apa itu penjajah? Penjajah itu orang yang sudah menjajah kita, orang yang sudah memaksa kita, orang yang membuat kita menderita, sehingga penjajah itu tidak pesuruh, orang yang menyuruh kita tapi tidak dihargai, orang yang menyuruh-nyuruh kita yang berlebihan tapi tidak diupah. Dulu banyak yang meninggal para pejuang-pejuang itu karena mereka kerja rodina, disuruh bikin jalan sepanjang jalan tapi tidak diberi makan, tidak ada sekolah mereka pada saat itu, sehingga ketika mereka mau sekolah pun mereka harus sembunyi-sembunyi dari para penjajah. Supaya apa, Nak? Supaya bisa menjadi bangsa Indonesia yang cerdas. Makanya sekarang kita yang sudah punya kesempatan belajar bersama, sudah punya kesempatan sekolah dengan mudahnya, manfaatkan waktunya untuk selalu belajar di mana saja. Oke, Nanda. Nah, untuk selanjutnya, Nanda, silakan Ustazah kasih tugasnya. Tugasnya apa, Nak? Nah, mengetahui apa saja arti dari museum, pejuang, dan penjajah. Tulis di buku tulisnya juga dan juga di buku terlatih. Lalu yang ini buatlah kalimat dari kata-kata yang ada di atas. Museum itu apa? Penjajah itu apa? Pejuang itu apa? Lalu Anda semua bisa memberi centang pada gambar berikut ini, halaman 33. Tugasnya adalah
beri tanda centang untuk sikap yang terpuji. Nah, ada berapa apa saja yang tidak terpuji? Ini diberi centangnya. Selanjutnya, kalau kita sudah tahu bagaimana perjuangan para pahlawan kita untuk kemerdekaan Indonesia Raya, nanti pada bulan ini juga, tepatnya bulan Agustus, 17 Agustus adalah Hari Kemerdekaan Indonesia Raya. Nah, apa saja yang dilakukan sikap-sikap para pejuang? Coba lihat pada halaman selanjutnya. Nah, ini adalah sikap yang dilakukan para pejuang. Apa saja, Nak, yang kita lakukan? Pertama, pejuang itu adalah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya apa? Pejuang itu sesuai dengan Pancasila. Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, seorang pejuang itu sikapnya beragama, berakhlak mulia, selalu mengerjakan perintah-perintah Allah, yaitu kemudian yang kedua, membela kebenaran dan keadilan. Ananda semua, jika kita sudah mengimani, mempercayai bahwa ada Allah Subhanahu wa taala tempat kita berdoa, berarti kita percaya bahwa setiap yang kita lakukan selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sikap para pejuang yang kedua adalah membela kebenaran dan keadilan. Seorang pejuang, dia akan selalu membela kebenaran dan selalu menegakkan keadilan. Dia tidak akan membiarkan orang-orang yang zalim, orang-orang yang ingin, makanya dia berdiri sebagai pahlawan untuk membela kebenaran dan keadilan. Lalu yang ketiga sikapnya apa? Rasa berkorban demi bangsa Indonesia. Nah, maksudnya apa, Nak? Pejuang, para pahlawan mengamalkan sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Ananda, bagaimana kita mengingat jasa-jasa para pahlawan? Mereka bersatu, rela bersatu demi kemerdekaan Indonesia Raya. Itu sesuai dengan Pancasila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Lalu sikap apa lagi yang dilakukan oleh para pejuang, para pahlawan? Yaitu apa? Yang keempat, bermusyawarah untuk merencanakan perlawanan. Sebelum mereka mulai merebut kemerdekaan Indonesia Raya, kibarkan bendera merah putih, mereka berencana dulu, bermusyawarah. Seperti apa, Nak, bermusyawarah? Berdiskusi bagaimana merencanakan sesuatu, tidak dengan jalannya sendiri, tidak dengan kemauannya sendiri, tetapi dengan berbagai informasi dari orang lain, dari orang yang lebih paham, dari orang yang lebih pintar. Makanya mereka saling mendengarkan, bermusyawarah untuk pendapat siapapun itu saling menghargai. Contohnya lain misalnya, nah, sikap para pejuang, kalian bisa menjadi para pejuang baik untuk di rumah, di sekolah, di tempat main. Kalian bisa menjadi seorang pejuang, salah satunya dengan mendengarkan pendapat teman-teman. Lalu yang terakhir, apa sikap para pejuang? Berjuang untuk kemerdekaan rakyat Indonesia. Nah, namanya berjuang berarti menegakkan keadilan agar Indonesia tidak dijajah, tidak menderita. Merdeka itu, Nak, namanya apa? Merdeka itu kita tidak menjadi pesuruh-pesuruh orang lain, tapi kita bisa berdiri sendiri untuk bangsa kita, bisa hebat berkarya tanpa ada yang menghalangi kita. Ananda semua, kita bisa memiliki sikap-sikap pejuang yang dimiliki oleh para pahlawan kita
tapi dengan hati tetap berakhlak mulia. Oke Nanda, sekarang tugasnya buka halaman 34 pada bukunya. Silakan diconteng dipilih. Misalnya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dihafalkan Pancasila. Pertama, Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Berarti Pancasila atau sila ke-1. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Ananda semua tugas di buku tulisnya lihat pada halaman 35 ya, halaman 35. Ananda silakan menulis Pancasila, kemudian nanti dihafalkan. Kemudian halaman 36 bisa dilihat di bukunya. Halaman 36 bisa dilihat di bukunya, kemudian dikerjakan di buku tulis. Ini sudah ada bilangan 197, kemudian dilihat nilai tempatnya, ratusan, puluhan, dan satuan. Kemudian ditulis hurufnya. Sudah ada angkanya, tulis hurufnya. Ini dikerjakan di buku tematik, juga di buku tulis. Nah, oke Ananda. Oke Ananda semua, itulah tadi pembelajaran kita tentang para pejuang kita. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan lagu para pejuang. Terima kasih pahlawan bangsa, berjuang demi Indonesia merdeka. Jenderal Sudirman, Patimura, Cut Nyak Dien, Singamangaraja, Pangeran Antasari, dan lain-lainnya. Dan ku lanjutkan perjuanganmu. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Dan ini sudah habis subtema 1 dengan pembelajaran 6. Silakan mempelajari dari pembelajaran 1 sampai 6. Nanti kita akan ada evaluasi sebelum lanjut ke subtema 2. Sekian dari Sustri. Mari bersama-sama kita melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.